Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari urutan kelompok nomor 9 yang terdiri dari saya sendiri, Tessa Puspita Lestari dari BP 1916-16004, Tika Reisha Lestari dari BP 1916-16048, Azra Nadila Putri dari BP 1916-16061, dan Resa Gina Lestari dari BP 1916-16062 dari jurusan S1 Farmasi Universitas Dharma Andalas, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu yaitu Ibu Ria Febrina, Sarjana Sastra, MPUM. Dengan topik perkuliahan hari ini adalah karya ilmiah. Baiklah, saya Tessa Puspita Lestari akan menjelaskan apa itu definisi karya ilmiah, baik menurut para ahli. Nah, definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode secara ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan juga solusi mengenai suatu masalah yang akan diangkat. Penulisan karya ilmiah juga dilakukan secara runtut dan juga sistematis. Menurut beberapa para ahli, memiliki pandangan definisi karya ilmiah. Yang pertama yaitu menurut Munawar Samsudin pada tahun 1944. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Yang kedua yaitu menurut Yamiyah dan Samsur Rizal pada tahun 1944 atau 1994 memaparkan bahwa ragam karya ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu dikenal dengan ragam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan juga disertasi. Dan menurut Sikumbang pada tahun 1981, sekurang-kurangnya ada 6 manfaat yang diperoleh dari penulisan karya ilmiah itu sendiri. Yang pertama yaitu penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Karena sebelum menulis karya ilmiah, mesti harus membaca kepustakaan yang relevansinya. Yang kedua, penulis dapat berlatih menggabungkan hal bacaan dari berbagai sumber, misalnya sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat penelitian yang lebih matang. Yang ketiga, dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencari bahan bacaan dari katalog pengarang maupun dari katalog judul. Yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan juga sistematis. Yang kelima, penulis juga dapat membaca secara kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, yaitu penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan di dalam masyarakat maupun di luar. Nah, yang terakhir yaitu menurut ahli Eko Susilo Muhammad 1995, karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun bahasa dan juga isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Baiklah, itulah definisi karya ilmiah menurut para ahli. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam membaca. Untuk jenis-jenis karya ilmiah akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tika Resa Lestari, BP 1916-16048, akan menjelaskan tentang jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah ini dibagi menjadi 3, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis semi ilmiah, dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya, yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjau, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun bahasa,
dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Contoh karya semi ilmiah. Contoh karya tulis semi ilmiah atau ilmiah populer. A. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap yang dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. B. Resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, dan sebagainya. Ketiga, resume atau ringkasan. Keempat, sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis tersebut. Jenis karya ilmiah yang kedua yaitu karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta atau fiksi dalam suatu tulisan dan penulisannya tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis. Selanjutnya kategori karya ilmiah yang pertama yaitu laporan penelitian, yaitu laporan yang ditulis berdasarkan penelitian. Yang kedua ada skripsi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1. Yang ketiga ada tesis, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 2 atau master. Yang keempat ada disertasi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 3 yaitu doktor. Yang kelima, surat pembaca, yaitu surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu karya tulis ilmiah. 6. Laporan kasus, yaitu tulisan mengenai kasus-kasus yang dilandasi dengan teori. Yang ketujuh, ada laporan tinjauan, yaitu tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. 8. Resensi, yaitu tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan karangan atau buku tersebut bagi pembaca. 9. Monograf, yaitu karya asli menyeluruh dari suatu masalah, dapat berupa tesis atau disertasi. Yang ke-10, review, yaitu tinjauan mengenai karangan sendiri atau karangan orang lain. 11. Habilitasi, yaitu karangan-karangan penting yang dikerjakan sarjana, Departemen Pendidikan untuk bahan kuliah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama objektif, yaitu setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua netral, yaitu setiap pernyataan bebas dari kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga sistematis, apabila mengikuti pola perkembangan tertentu, dia ada pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Yang keempat ada logis. Kelogisan ini dapat dilihat dari pola nalar yang digunakan pada karya tulis ilmiah. Yang kelima, menyajikan fakta, bukan emosi ataupun perasaan. Yaitu tiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus menyajikan fakta. Yang keenam ada tidak pleonastis, yaitu kata-kata yang digunakan dalam karya tulis ilmiah tidak berlebihan. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Contoh karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya.
Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi yang lebih panjang. 3. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. 4. Drama adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Yang terakhir, yang kelima, yaitu roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Jenis karya ilmiah yang ketiga yaitu karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif, dan tanpa dukungan bukti. Ciri-ciri karya tulis semi-ilmiah atau ilmiah populer yaitu A. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, B. Fakta yang disimpulkan subjektif, C. Gaya bahasa formal dan populer, D. Mementingkan diri penulis, E. Melebih-lebihkan sesuatu, F. Usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Saya Azra Nadila Putri, BP 19190061 akan menjelaskan contoh struktur dari karya ilmiah. Nah, biasanya suatu karya ilmiah memiliki 3 bagian di dalamnya, yaitu pendahuluan, isi dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini biasanya terdiri dari dasar-dasar penelitian yang dilakukan, masalah yang akan diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan pada isi dan pembahasan biasanya bagian ini membahas tentang suatu pembahasan yang terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini biasanya bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian tersebut. Yang ketiga itu ada kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan ini berisikan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan juga disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Contohnya di sini kita dapat melihat contoh karya ilmiahnya pemanfaatan sampah. Nah, pada bagian pertama kan terdiri dari pendahuluan, biasanya ditulis dengan bab 1 lalu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah untuk mengangkat masalah tersebut, rumusan masalahnya, sama tujuan untuk penelitiannya. Di sini ditulis dengan judul A. Latar belakang masalah, lalu B. Rumusan masalah, dan C. Tujuan penelitian. Nah, setelah tersebut masuk ke bab kedua, yaitu isi dan pembahasan. Nah, di bab 2 ini akan membahas dari tentang pemanfaatan sampah tadi. Setelah dibahas, masuk ke bab ketiga, yaitu kesimpulan atau penutup. Di sini akan menyelesaikan masalah dari masalah bab pendahuluan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Contoh karya tulis ilmiah adalah makalah. Sistematika penulisan makalah.
Sistem penulisan makalah yaitu penulisan makalah disusun per bab. Bab-bab tersebut terdiri atas: yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan, latar belakang yang berisi alasan dasar pemilihan topik dapat berupa paparan teoristis maupun paparan praktis. Tetapi jangan dilibatkan alasan bersifat pribadi atau alasan subjektif. Masalah atau topik bahasan berisi intisari topik yang ingin dibahas, gunakan bahasa yang singkat dan jelas. Sistematika penulisan berisi garis besar, yaitu apa yang ditulis mulai dari pendahuluan, isi, sampai penutup. Tujuan penulisan berisi maksud tulisan, apa yang ingin dicapai, dan deskripsi sasaran penulisan. Yang kedua adalah bab 2 pembahasan. Bab ini berisi penjelasan tentang topik dan subbagian dari topik dengan menyertakan data-data pendukung atau referensi. Yang ketiga, bab 3 kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran dari makalah. Yang terakhir dalam makalah adalah daftar pustaka, referensi dari isi bahan makalah tersebut. Selanjutnya adalah karya semi ilmiah. Contohnya yaitu artikel. Sistematika penulisan dari artikel adalah judul. Judul adalah salah satu langkah utama dalam pembuatan artikel. Dalam penulisan judul, maksimal dalam bahasa Indonesia menggunakan 14 kata, dan sedangkan dalam bahasa Inggris maksimal menggunakan 10 kata. Yang kedua, nama penulis. Dalam penulisan nama penulis tidak boleh menggunakan gelar akademik dan gelar kebangsawanan. Yang ketiga, abstrak. Dalam artikel non-penelitian, abstrak berisi ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara padat, bukan komentar atau pengantar dari penyunting atau redaksi. Yang selanjutnya, kata kunci. Kata kunci merupakan kata penting untuk memudahkan kita dalam menjabarkan tulisan. Selanjutnya, pendahuluan. Berbeda dengan isi pendahuluan di dalam laporan hasil penelitian, bagian pendahuluan dalam artikel non-penelitian berisi uraian yang mengantarkan pembaca kepada topik utama yang akan dibahas. Selanjutnya, bagian inti. Judul bagian dan isi bagian ini suatu artikel non-penelitian sangat bervariasi tergantung pada topik yang dibahas. Hal yang 저는 밤규, 저는 효이온이 태연이. pada bagian ini adalah perorganisasian isinya. Selanjutnya, penutup. Istilah penutup digunakan sebagai judul bagian akhir dari suatu artikel non penelitian jika isinya hanya berupa catatan akhir atau yang sejenisnya. Jika pada bagian akhir berisi kesimpulan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, perlu dimasukkan judul bagian kesimpulan. Selanjutnya, daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus disebutkan dalam batang tubuh artikel. Daftar rujukan harus lengkap mencakupi semua bahan pustaka yang telah disebutkan dalam artikel tersebut. Perbedaan selanjutnya dalam karya non-ilmiah yaitu karya non-ilmiah sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung oleh fakta umum. Keterangan non-ilmiah dituliskan berdasarkan fakta-fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya non-formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Baiklah, yang ketiga, perbedaan dari karya non-ilmiah. Dalam karya ilmiah adalah sistematika penulisannya. Yang pertama, memilih topik atau tema, seperti menentukan tokoh-tokoh, menganalisis fakta tokoh, menulis garis besar cerita, menentukan alur, menentukan latar cerita, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang, memilih diksi yang sesuai, membuat kerangka sesuai alur, mengembangkan kerangka karangan. Perbedaan selanjutnya dalam karya non-ilmiah yaitu karya non-ilmiah sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung oleh fakta umum. Keterangan non-ilmiah dituliskan berdasarkan fakta-fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak.
Gaya bahasanya non-formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Selanjutnya, perbedaan pada karya ilmiah. Bahasa pada karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia resmi, yaitu menerapkan kesatuan ejaan EYD, kesatuan diksi, kesatuan kalimat, kesatuan paragraf, menggunakan kata ganti pertama, memakai kata baku atau istilah ilmiah, bukan populer, menggunakan makna denotasi, menghindarkan unsur bahasa kedaerahan, dan mengikuti konvensi penulisan ilmiah seperti bagian awal, isi, dan bagian akhir. Ilmiah harus menggunakan pembahasan suatu hasil penelitian, kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti dengan adanya pembuktian melalui pengamatan atau observasi. Yang ketiga, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Yang keempat adalah dalam pembahasan karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah, ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah.